Moksa Sasangka Sarana. Inginkah Anda mencapai moksa, selalu berada dalam kebahagiaan abadi, menyatu dengan Sang Brahman yang merupakan awal dari keberadaan ini? Sasangka Sarana adalah salah satu lontar yang berisi pengetahuan tentang moksa serta kata kunci untuk memasuki alam surga. Kalau sudah mendengar kata mati, bayangan kita akan digiring oleh kata tersebut menuju suatu keadaan yang gelap. Kemudian setelah itu akan timbullah berbagai pertanyaan dalam diri. Bagaimana kita setelah mati? Di mana kita akan berada setelah kita mati? Siapakah yang akan kita jumpai setelah mati? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hampir semuanya kita dapatkan pada agama-agama yang percaya akan adanya dunia lain setelah kematian. Hindu percaya akan adanya surga dan neraka. Surga adalah tempat bagi roh-roh yang selalu berbuat kebajikan di dunia. Neraka adalah tempat bagi roh-roh yang berkelakuan angkara. Hindu juga percaya akan adanya penyatuan antara Atman atau roh dengan Brahman, dikenal dengan istilah moksa. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, pemuja dewa-dewa akan kembali pada dewa-dewa, pemuja leluhur akan kembali ke leluhur, pemuja raksasa akan kembali ke raksasa. Namun orang yang mengatasi semuanya itu mengatasi sistem sebab akibat, mengetahui rahasia-rahasia rohani dan yoga, akan kembali bersatu dengan Brahman dan akan terbebaskan dari lingkaran karma pala. Jadi Hindu percaya akan adanya surga, neraka, dan percaya juga akan adanya penyatuan diri dengan Brahman atau moksa. Islam percaya akan adanya alam akhirat, di mana manusia-manusia di dunia kelak akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kristen percaya akan adanya surga dan neraka, di mana manusia akan mendapatkan tempat yang setimpal dengan perbuatan-perbuatannya di dunia. Buddha percaya akan adanya neraka dan tingkatan-tingkatan alam nirwana, atau menyatu dengan Sang Buddha sesuai dengan karmanya. Sebagian besar agama mempercayai akan adanya dunia lain setelah kematian. Kalau kita percaya pada salah satu agama saja, di antara agama-agama yang tercantum di atas, tidak semestinya kita takut menghadapi kematian. Justru yang kita harus takuti adalah tempat di mana kita akan berada setelah mati. Apakah di surga atau di neraka? Sasangka Sarana mengungkapkan hal yang agak berbeda dari yang diungkapkan oleh agama-agama. Di sana sama sekali tidak disinggung masalah perbuatan yang merupakan hukum sebab akibat yang akan mengantarkan manusia menuju surga atau neraka. Namun yang lebih ditekankan adalah bagaimana roh bisa tahu akan nama-nama penjaga pintu alam kematian, serta nama ayah dan ibu rohani saat roh ditanyakan di pintu masuk surga. Pengetahuan ini layaknya seperti kata kunci untuk dipakai memasuki alam surga. Kalau ditinjau dari segi arti kata, Sasangka Sarana terdiri dari dua buah kata, sasangka dan sarana. Sasangka kata dasarnya sangka yang artinya prasangka atau perkiraan, dan sarana artinya alat. Jadi setelah digabung kemudian mempunyai arti sebagai alat yang dipakai untuk menyiasati prasangka. Setelah dihubungkan dengan isi dari Sasangka Sarana itu sendiri,
kita akan merasakan bahwa arti sebenarnya dari sasangka sarana adalah pengetahuan yang menjawab semua prasangka atau perkiraan. Sasangka sarana dikatakan merupakan sebuah ilmu kamuksan, hasil dari yoga bagawan Kasyapa, seorang begawan yang telah mengetahui semua alam di jagat raya ini, baik alam nyata dan alam maya. Beliau memiliki 4 orang istri, di antaranya Sang Kadru, Sang Mesata, Sang Sonata, dan Sang Wisuta. Sang Kadru memiliki anak Nagasiyu, Sang Mesata memiliki anak Singa, Sang Sonata memiliki anak Cikrabala, dan Sang Wisuta memiliki anak Garuda. Namun dalam Adiparwa disebutkan bahwa begawan Kasyapa cucu dari Dewa Brahma memiliki 14 orang istri. Ke-14-nya adalah anak dari begawan Daksa, yang kemudian melahirkan makhluk-makhluk penghuni jagat raya ini. Cerita tentang perseteruan antara 2 saudara tiri, yakni kelompok naga dan Sang Garuda, bisa kita dapatkan pada Adiparwa, yang merupakan kitab pertama dari Astadasaparwa yang membangun keseluruhan cerita Mahabharata. Dalam Sasangka Sarana disebutkan, saat dijemput oleh kematian, saat akan meninggalkan badan, roh akan bertemu dengan jalan yang memiliki 9 cabang persimpangan. Di sana akan ada suatu kekuatan yang menghalangi roh menuju alam maya, dan kekuatan itu diistilahkan dengan Kala Angadang Adangin Sarira. Adapun kala-kala tersebut adalah semut, abiting, dan bedawang nala bertempat di telapakan kaki, kebo raja bertempat di jemari kaki, lembu hireng bertempat di tunggal kaki atau tempat di atas jemari kaki, naga wilutan di kulit kaki, naga taksaka di pergelangan kaki, lembu sasana di mata kaki, dusasana di kiri, di lutut, asu kaplong, dan tulang kaki ditempati oleh Cikrabala. Kaki sebelah kiri ditunggui oleh angsa, dan kaki kanan ditunggui oleh merak. Untuk melancarkan perjalanan roh dari pengaruh Kala Angadang-adang tersebut, maka pada saat meninggal, Maya diberi taru berupa peras yang melambangkan jantung, pisang jati melambangkan gantungan jantung, nasi anget lambang dari paru-paru, ineban bertempat di bagian dada sebelah kiri dilambangkan dengan kekebat, urat dilambangkan dengan kekecer, gantungan hati dilambangkan dengan pisang teges, hati dilambangkan dengan padupan, perut dilambangkan dengan tapunan, kandung kemih dilambangkan dengan panjang, daging dilambangkan dengan sujang, bebuahan dilambangkan dengan pancapala, urat kegading dilambangkan dengan ukur, sumsum dilambangkan dengan bubur pirata, jejaringan dilambangkan dengan padang lepas, bebiyunan dilambangkan dengan daun sirih. Kita semestinya tidak menerima secara mentah apa yang diistilahkan oleh Sasangka Sarana sebagai Kala Angadang-adanging Sarira dalam wujud raksasa yang menakutkan. Namun, kita sepertinya dibawa untuk memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut. Kala Angadang-adangin Sarira adalah rekaman keinginan-keinginan yang belum terwujudkan saat masih hidup di dunia, atau rasa ketertarikan pada sesuatu yang sifatnya masih keduniawian, yang kemudian justru menjadi penghambat dari perjalanan roh menuju alam yang lebih tinggi dari keberadaannya sekarang. Kita ambil saja contoh cerita Sang Jaratkaru dalam Adiparwa, yang dikatakan telah memiliki kesaktian luar biasa, hingga beliau mampu pergi ke lapis alam manapun, wekaning Wikuwarabrata,
anak dari seorang wiku yang memiliki tapa luar biasa. Di sini secara tegas dikatakan bahwa ayah dari sang Jaratkarut adalah orang suci. Namun karena masih terikat akan satu keinginan duniawi, beliau belum bisa memasuki alam kelepasan. Ketika Jaratkarut tiba di alam Ayatanastana di antara alam surga dan neraka, secara mengejutkan Jaratkarut bertemu dengan ayahnya yang sedang mendapat siksa. Mulailah timbul keraguan-raguan, bagaimana bisa orang suci mendapatkan siksa seperti itu? Nah, setelah akhirnya sang Jaratkaru menanyakan, didapatkanlah penjelasan bahwa siksa itu diakibatkan oleh Jaratkarut sendiri yang tidak mau beristri dan melanjutkan garis keturunannya di dunia. Pada akhirnya Jaratkarut beristrikan kaum naga yang bernama Jaratkaru juga. Kemudian melahirkan seorang putra yang nantinya akan membebaskan kaum naga dari yadnya Sarpa atau korban ular Maharaja Janamejaya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa roh orang suci pun, jikalau masih terikat oleh keinginan yang belum tersampaikan di saat kehidupannya, akan merasa tidak tenang dan tersiksa. Tentu saja itu menjadi penghalang bagi perjalanannya menuju alam nirwana. Jadi kala angadang-adang sarira dalam pengertiannya yang lain adalah juga cerminan dari sifat-sifat manusia yang masih terbelenggu oleh suatu keinginan, yang masih terpendam dan belum bisa kesampaian hingga pada saat kematiannya. Dalam cerita tersebut, ayah Jaratkaru sendiri masih terikat akan keinginannya untuk memiliki seorang cucu sebagai penerus dari keturunannya. Gede Kamajaya dalam bukunya yang berjudul Alam Kehidupan Setelah Mati mengatakan, keadaan orang yang masih terbelenggu oleh dunia fisik ini sering amat menderita. Misalnya sewaktu hidup, ia berkeinginan kuat untuk melihat salah seorang anaknya menikah. Jika ia meninggal sebelum anaknya menikah dan masih terikat oleh pikiran itu, akhirnya roh tersebut selalu dirundung kegelisahan untuk melihat anaknya menikah. Hingga tersiksalah ia di alam anastana, sampai akhirnya harapan-harapan itu kesampaian. Setelah memasuki marga sanga, kalau bisa terbebas dari pengaruh kala angadang-adang, menurut lontar Sasangkasarana, roh akan diantar ke pintu gerbang yang dijaga oleh 3 orang kala. Di sini kemudian roh akan ditanyakan tentang siapakah nama dari kala penjaga pintu tersebut. Kalau mengetahui namanya, barulah roh diizinkan untuk memasuki pintu gerbang. Nama dari kala penjaga pintu gerbang sebelah kanan adalah Dorakala, yang sebelah kiri adalah Mahakala, dan yang membukakan pintu adalah Sukikiwa. Setelah berada di dalam gerbang, di sini roh akan ditanya lagi, siapakah nama ayah dan ibu rohani saat berada di kuburan? Sapoke araneng yayah babunta during setra, lan sapo aran kita. Artinya siapakah nama ayah dan ibumu saat berada di kuburan, dan siapa namamu? Roh harus bisa menjawab untuk bisa memasuki tempat selanjutnya. Ibu bernama Sang Alot tanpa wadah, dan ayah bernama Sang Tingkebingrat. Sedangkan nama roh saat itu adalah Sang Maruta. Setelah melalui pertanyaan tadi dan bisa menjawab, barulah roh diantar menuju pintu gerbang yang lebih di tengah lagi, atau Madhya Mandala. Pintu gerbang tersebut dijaga oleh Sang Kulingama di kanan dan Sang Uling Amapet di sebelah kiri. Setelah melewatinya, roh sekarang berada pada ruang para leluhur
atau Batara Batari Kawitan. Di sana roh akan ditanyakan kembali siapakah nama ayah dan ibu. Di tempat itu ayah bernama Sang Kumang Hangang, rupanya seperti bunga kala, makanannya sari-sari bumi. Sedangkan ibu bernama Kumbang Ahing, wujud bagaikan bunga kuranta, makanannya kukusing bumi. Sedangkan nama roh saat itu adalah Sang Lor, makanannya luputing bumi. Setelah bisa menjawab semuanya, si penanya baru mau mengakui bahwa roh tersebut merupakan sanak kadangnya dan berkata, "Aduh anakku, telah datang ke hadapan kaki Nini." Nah, setelah diakui sebagai kadang, barulah roh diberi penjelasan. Buyut laki-laki bernama Hyang Buyut, yang wanita bernama Hyang Mami. Ketika mereka telah menjadi satu atau manunggal dalam kesatuannya, ayah dan ibu bergelar Bayu Wisesa, kakek Sang Hyang Jagat Wisesa, buyut Sang Hyang Tunggal, canggar bernama Batara Pancarsi, wareng Batara Catur Lokapala, dan si penanya adalah Sang Hyang Tanpa Mangan. Mengetahui pengetahuan ini dan bisa menjawab semua pertanyaan di alam maya, maka roh tersebut dikatakan telah mencapai tingkatan surga. Jadi siapapun yang ingin masuk alam surga menurut Sasangka Sarana harus menghafal urean ini. Tingkatan moksa dapat dicapai dengan memusatkan pikiran pada Arda Candra, bentuknya seperti bulan sabit. Setelah berada pada ruangnya, masuklah dan akan melihat Windunada, bentuknya seperti matahari. Masuk lebih ke dalam dari Windunada akan melihat Pancabrahma, 5 nyala api kehidupan. Masuk ke Pancabrahma akan melihat Dasandreya, 10 dari rasa manusia atau sebab dari adanya keinginan. Di dalamnya lagi ada yang bernama Pancadi Sukma, 5 cahaya hati nurani. Di dalamnya ada para masunya, tempat kosong tanpa ada apapun. Inti dari itu adalah Acintya pada, tempat yang tak terpikirkan. Memasuki lebih dalam lagi akan berada pada ruang siwa. Teruslah memasukinya dan akan bertemu dengan lapisan sadasiwa. Lapisan yang lebih dalam adalah Paramasiwa. Lapisan dalamnya lagi adalah Atyantasiwa. Kemudian lapisan intinya adalah Nirmala Siwa. Setelah melalui itu, baru kita akan mencapai inti dari semuanya, inti di dalam inti, bernama Buana Sarira. Sekarang roh telah siap dilepaskan dari dalam belenggu badan atau sarira. Biarkan roh mengikuti pusaran-pusaran yang akan membentuk lubang dan mulai menari dengan kekuatannya sendiri. Itulah jalan moksa. Lepaskanlah roh kalau Anda menginginkan untuk moksa. Jika Anda ingin kembali, jangan sampai melepaskan roh atau keluar melalui lubang siwaduara atau ubun-ubun, ataupun urung-urung gading lubang di tengah tulang belakang. Tahan dan segera kembali pada tahapan-tahapan yang telah dilalui. Di dalam naskah Sasangka Sarana sama sekali tidak dijelaskan di manakah letak dari Arda Candra, Windunada, serta yang lainnya dalam tubuh manusia atau Buana Alit. Mungkinkah Arda Candra yang berbentuk bulan sabit tersebut ada hubungannya dengan cakra Svadhisthana yang juga dilambangkan dengan bulan sabit, serta cakra Manipura yang merupakan letak dari 5 unsur api Pancamahabhuta, yang dalam lontar Sasangka Sarana dikatakan sebagai Pancabrahma, kemudian bergerak naik menuju cakra Ananta, yang merupakan cakra pengatur dari kerja jantung.
di mana dalam Sasangka Sarana disebut dengan Dasandria, serta Cakra Wisuda yang dikatakan merupakan pengatur unsur terhalus dari Pancamahabhuta. Di Sasangka Sarana diistilahkan dengan Pancadi Sukma, 5 cahaya hati nurani. Paramasunya sebagai tempat kosong tanpa ada apapun, dan juga Acintya pada sangat identik dengan keberadaan Cakra Wisuda ini. Sebab ia berada di daerah kerongkongan dan merupakan rongga, serta dapat dikatakan sebagai tempat kosong tanpa ada apapun. Urean Sasangka Sarana tentang Jalan Moksa memang sangat identik dengan keberadaan cakra-cakra dalam yoga. Di atas dari Cakra Wisuda atau Cakra Ajna yang dikatakan merupakan tempat dari para Masiwa. Namun dalam Sasangka Sarana sebelum mencapai tempat dari para Masiwa tersebut, ada tempat Siwa dan Sadasiwa yang harus dilalui. Setelah menembus inti dari para Masiwa, ada lagi yang disebut dengan Adyanta Siwa dan Nirmala Siwa. Setelah itu barulah mencapai Buana Sarira. Sedangkan kalau dalam tingkatan cakra, setelah melalui Cakra Ajna sampailah pada Cakra Sahasrara, cakra terakhir yang tempatnya paling di atas. Demikianlah penjabaran dari tahapan-tahapan menuju moksa menurut Sasangka Sarana. Namun sayangnya, di dalam naskah sama sekali tidak dijelaskan secara sistematis tentang letak dari tahapan-tahapan perjalanan moksa tersebut. Apakah sesuai dengan letak cakra, atau kita hanya mengkonsentrasikan bentuk-bentuk yang dijelaskan, kemudian secara langsung kita akan dituntun oleh bentuk tersebut menuju tahapan-tahapan berikutnya. Ulasannya sangat sederhana, tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Namun Patanjali pun sebagai seorang yogi, dalam karyanya yang sangat populer berjudul Yoga Sutra, hanya memuat kalimat-kalimat pendek tanpa penjelasan apa-apa. Kita dibiarkan meneliti secara teliti, serta mengamati hubungan kata per kata, dan menafsirkan sendiri konsep dari yoga yang ditekuninya. Kalau kita pikirkan lebih mendalam, Ardha Candra sepertinya bermakna diri yang masih belum sadar dengan cahaya ketuhanan yang masih terlihat beberapa persen saja, bentuk seperti bulan sabit. Seperti sebuah cahaya yang terbias sedikit saja pada air yang sudah menjadi segelas kopi. Kemudian dengan kesadaran yang semakin meningkat, akan menuju ke bentuk Windunada, kesadaran penuh akan diri, dan dalam aksara letaknya memang di atas dari Ardha Candra, dalam posisi Om Karangadek atau berdiri, berlambang bulat dan bercahaya penuh bagaikan matahari. Masuk ke Panca Brahma, kita sepertinya dibawa kepada penyadaran akan tubuh dan alam ini berbentuk dari Panca Mahabhuta. Panca artinya 5, sedangkan Brahma, api atau panas, bisa juga berarti penciptaan. Jadi terciptanya alam di jagat raya ini dan yang membentuk tubuh manusia berasal dari unsur yang sama, hingga terwujudlah kesadaran akan yang lain adalah juga bagian dari dirinya di jagat raya ini, menimbulkan suatu perasaan, aku adalah kamu, kamu adalah aku, Tattwam Asi. Sedangkan dasandriya, kalau kita artikan berarti 10 indriya. Dasa berarti 10 dan indriya adalah keinginan. Jadi dasandriya adalah 10 keinginan yang harus dikuasai oleh orang yang telah mengalami pencerahan, agar tidak mengalami kemerosotan dan kembali dibelenggu oleh keduniawian.
Pancadi Sukma kita identikan ke dalam 5 sifat utama yang harus selalu dilakukan oleh orang yang telah mengalami pencerahan. Paramasunya merupakan suatu keadaan di mana telah tercapainya fase penarikan indria-indria menuju ketenangan dan tiadanya lagi keinginan. Parama artinya maha dan sunya artinya sepi. Acintya pada adalah fase pencapaian akan sesuatu keadaan yang tak terpikirkan, tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Acintya artinya tak terpikirkan, dan pada artinya ruang atau tempat, berarti juga alam, marca pada alam manusia atau dunia. Ruang siwa merupakan suatu keadaan di mana sang jiwa telah mencapai kesadaran siwa, kemudian berturut-turut ke tahap kesadaran yang lebih tinggi, sada siwa, parama siwa, atyanta siwa, dan nirmala siwa. Sedangkan buana sarira adalah menyatunya sang jiwa dengan Brahman yang tertinggi, di mana seisi jagat raya ini adalah juga merupakan badan wadah dari sang jiwa. Buana artinya alam atau jagat raya, sedangkan sarira artinya tubuh. Berarti tubuh jagat raya, aham Brahman aikyam. Aku adalah jiwa alam semesta. Di sini moksa telah tercapai. Jika memang benar telah mampu menemukan jalan moksa dan telah mengalami kesadaran maha tinggi atau buana sarira, krama tinggal menyiapkan waktu dan hari yang baik untuk kematian. Adapun waktu dan hari yang dikatakan baik oleh Sasangka Sarana adalah saat turun hujan sekitar jam 10.30 kala matahari berada agak di utara. Pada saat matahari berada tepat di tengah-tengah, waktu yang baik adalah sekitar jam 5:45, dan saat matahari terlihat agak di selatan, waktu yang baik juga sekitar jam 5:45. Demikianlah konsep moksa dalam Sasangka Sarana. Singkat kata, Rahayu Sagung Tumadi, nuwun nuwun nuwun.